Keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Sukoharjo mengadakan workshop sterilisasi makanan kemasan kaleng kepada para pelaku UKM binaan Kagama di Aula Sahabat Taman Surga Kombongan Sukoharjo belum lama ini tanggal 15 November tahun 2025. Gelar acara itu mengundang instruktur tata boga sekaligus Direktur LPK Pandega Dr. Anda Laili Hidayah Dwirini. Ia juga lulusan Universitas Gadjah Mada. Hadir di giat tersebut Ketua Kagama Sukoharjo Prof. Dr. Rahayu, Ketua Panitia Dr. Arif, seluruh anggota Kagama serta para pelaku UKM binaan Kagama Sukoharjo. Apa dan bagaimana suasana giat Kagama? Berikut laporan tim berita Soloraya TV platform YouTube dalam program Sudut Pandang. Ya, pilih pakai ini terus. Selamat siang, Mas. Pak Rahayu Abdullah, ya. Aku sebagai Ketua Kagama Sukoharjo. Jadi tahu dalam rangka kegiatan apa, Pak? Ini kegiatan pengabdian masyarakatnya Kagama Sukoharjo, yaitu pelatihan untuk workshop pengalengan makanan yang tanpa pengawet yang bisa bertahan setahun. Ini sangat penting untuk UMKM. Ini bersama LPK Pandega ya? Ya, kami kerjasama ya. Kebetulan juga direkturnya juga dari Kagama juga ya? Iya, ya, justru kita memang harus begitu. Nanti Kagama itu kan orangnya di sini di Sukoharjo ada hampir 200 orang. Ada yang pengusaha, psikolog, dokter, dosen, berbagai macam profesi. Kita akan bersinergi dari Kagama sendiri dengan anggotanya untuk memberikan migunani bagi masyarakat. Ini bentuk pengabdian Pak ya? Ya, karena di Kagama itu ada semboyan guyub, rukun, migunani. Jadi kami senangnya guyub, kemudian kami rukun di antara kami dan kami harus migunani bagi masyarakat. Begitu ya. Ya. Saya itu juga awalnya itu Ini baru pertama kali. mental. Ya, baru pertama kali kami mengadakan workshop Ide seperti banget, ini. tapi kadang-kadang enggak Apa punya yang sama menjadi sekali. tujuan dengan kegiatan seperti ini, Pak? Jadi tujuan kami selaku dari alumni, ya kami mendorong untuk para UMKM untuk lebih kemudian terampil. Ya dengan acara ini semoga makin ilmunya makin nambah, ya akan lebih terampil dalam melakukan kedepannya dengan tantangan ekonomi pada saat ini. Iya. Peserta sendiri menjadi alumni Kagama atau Kalau saat ini, kalau kami dari pesertanya umum, ya, dan ada alumni juga. Jadi kami konsennya ke peserta umumnya, ya, gitu. apa yang menjadi harapan dengan adanya kegiatan seperti ini, Pak? Jadi harapannya pada pelatihan ini kami nanti biar para peserta biar lebih terampil kembali untuk pelatihan, ya bisa berdikari sendiri di rumah. Ya, jadi sahabat aja, Pak. Tanggapan Bapak terkait sosoknya Ibu Laili. Ibu Laili ini saya lihat memang dari sepak terjang beliau terkait UMKM sudah tidak diragukan lagi. Ya, beliau juga pembina koperasi juga. Ya, jadi insya Allah kami di Kagama Sukoharjo bekerja sama dengan beliau, insya Allah bisa menjadi kepercayaan juga untuk masyarakat. Terima kasih. Sami-sami. Ini saya kan anggota Kagama Sukoharjo. Nah, ini sebagai bakti Kagama ke masyarakat ya, kita mengadakan pelatihan berbiaya murah lah. Jadi ini kalau di LPK Pandega kan kita memang secara reguler mengadakan pelatihan mengenal sterilisasi makanan kaleng seperti ini. Biaya reguler itu 250.000. Tapi di kegiatan ini hanya kita bebani ke peserta itu 75.000. Nah, tujuannya supaya semakin banyak usaha mikro di Sukoharjo yang tertarik untuk mengalengkan produk makanannya. Gitu ya. Karena yang paling berpotensi untuk go global itu kan makanan kemasan kaleng nih. Oh gitu ya. Ya, saya sendiri kan sudah mengedukasi ini ke banyak tempat, hingga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kok rasanya kalau di Sukoharjo saya nggak mengembangkan ini secara intensif kok eman ya. Saya dekat di sini karena kita kebetulan ada komunitas Kagama ya melalui Kagama. Begitu ya. Berarti Bu Laili mensupport lewat LPK Pandega ini, Bu ya, bersama dengan Kagama ya, Bu ya. Melalui Kagama, tapi kita support full nanti termasuk setelah pelatihan ini kan ada yang kepengen untuk coba mengalihkan produknya itu bisa kami fasilitasi. Oh gitu ya. Apa menjadi kendala Bu dalam
workshop kali ini Bu yang menjadi para UKM kurang greget dalam melakukan pengemasan apa Bu? Gini, belum tuh sudah mental block Mas. Mau tak jual kemana? Harga kan mahal. Orang pilih beli makanan segar misalnya kayak gitu. Tanpa berpikir lebih panjang. Artinya kalau ini kita kalengkan awet selama setahun, kita mau masarkan kemanapun bisa. Kita mau jual sampai ke mancanegara juga bisa. Terus kalau misalnya ada kendala, peralatannya mahal, kita bisa memfasilitasi. Jadi bisa masuk ke koperasi kami lah misalnya. Terus kemudian maklon di situ mulai memasarkan juga melalui koperasi, termasuk nanti ke Kagama kedepannya kan begitu. Kagama sendiri yang di Sukoharjo kan juga punya koperasi ini. Jadi nanti kedepannya harapan kami koperasi Kagama ini bisa menyiapkan tempat produksi, kemudian bisa memfasilitasi para usaha mikro kecil di Sukoharjo yang ingin membuat atau menyiapkan produk kemasan kaleng. Tapi kan resep ayamnya, menunya kan sudah. Akhirnya pilih pakai ini terus. Jadi ya Bapak Ibu ini ada pertanyaan. Misalnya nanti Namanya Bu Rahmi. Bermanfaat dan Saya di Sukor. ini juga mudah-mudahan dari amal jariahnya Kabupaten Sukoharjo. dan juga terkhusus Bu Gimana Bu ini kalau bedanya dalam rangka kegiatan apa ini Bu? Pelatihan pengawetan makanan dengan pengalengan. Ya, jariahnya ini. Kerjasama bersama LPK Ibu-ibu juga Ya, karena saya ucapkan terima kasih tertariknya sekali karena atas, berkaitan dengan keamanan pangan yang mana tanpa pengawet taruhannya dan juga bisa keikutsertaannya di bertahan dalam sampai dengan 1 tahun. Nama saya Sri Saparni, Sarjana Pertanian, penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. rasa-rasanya Ini mengikuti mungkin itu aja yang workshop saya ini Bu sampaikan. Iya, Apa menjadi alasan Bu mengikuti kegiatan? Mudah-mudahan sekali lagi Yang pertama, harapan kemarin saya dapat adalah informasi dari setelah ikut Kagama pelatihan ini, Sukoharjo ampun berhenti ada kegiatan workshop pelatihan, tapi untuk dicobi dan sterilisasi makanan, diupayakan pengawetan makanan, keberlanjutannya. dan menurut saya ini suatu Tapi kalau kegiatan ada yang sangat pertanyaan, bermanfaat sekali, terutama untuk mendukung UMKM ya. Kita juga salah satu upaya untuk mendukung swasembada pangan juga, karena dengan adanya ini suatu ilmu yang baru. Kita yang biasanya untuk produk-produk segar itu kan mungkin terkendala di dalam pengawetan seperti itu. Jadi dengan adanya ilmu ini semoga nanti bisa disebarkan juga untuk pelaku-pelaku UMKM yang berasal dari petani juga, pengolah makanan juga, sehingga produknya itu bisa naik kelas, bisa lebih dikenal lagi, bisa dipasarkan lagi ke pasaran yang lebih luas lagi, dan semoga nanti ada batch berikutnya supaya ilmunya atau kegiatan ini bisa diikuti oleh lebih banyak pelaku usaha. Iya.